berisik soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya sebagai moderator dalam diskusi penjelasan data jawaban mahasiswa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari 12 orang, 12 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anggi Pangestu, yang kedua ada Mas Ari, dan yang ketiga ada Mbak Bella, yang keempat ada Mbak Sandy, dan yang kelima ada Mas Lintang, yang keenam ada Mbak Nahdita, yang ketujuh ada Kak Nia, yang kedelapan ada Kak Ragil, dan yang kesembilan ada Kak Nursinta, yang kesepuluh ada Kak Rohima, yang ke-11 ada Kak Siva, dan yang terakhir ada Kak Tiara. Baik, di sini izinkan kami untuk membagikan cara mengumpulkan dan menyajikan data statistik dengan konsep dasar dari statistik. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Ari. Untuk waktu saya persilahkan, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Anggi. Di sini sudah disediakan data hasil jawaban yang benar dari ujian mahasiswa untuk materi statistik yang kemudian akan kami olah untuk disajikan dalam bentuk statika. Untuk pertama-tama, kita akan mengelola data untuk dijadikan sebagai dasar statikanya. Kita akan mencari nilai N, di mana ini merupakan jumlah total dari data yang tersedia. Kemudian, mencari nilai minimal atau nilai terkecil, serta nilai terbesar dari data yang telah ada. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rangge dengan cara nilai maksimal dikurangi nilai minimal, lanjut mencari nilai kelas. Ini menggunakan rumus yang telah tersedia, berupa sama dengan 1 ditambah 3,332 kali logaritma. Logaritma di sini adalah total data ya. Hasil dari nilai ini akan menjadi desimal sehingga akan kita bulatkan. Lanjut kita mencari nilai interval dengan cara membagikan nilai rangge dengan kelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Bella. Baik, yang untuk penjelasannya interval dari minimal ke maksimal akan dilanjutkan oleh Kak Bella. Silahkan Kak Bella. Baik, setelah data statistik sudah didapatkan, kita akan membuat data penyajian statistiknya. Kita akan memulai dengan memasukkan interval pada setiap kelas yang ada di mana pada kelas pertama dimasukkan nilai terendah dan nilai tertinggi setiap kelas. Kita masukkan 13, serta untuk nilai tertinggi kita masukkan nilai terendah per kelas ditambah nilai interval sehingga nilai tertinggi akan menjadi 17. Untuk kelas 2, tinggal kita tambahkan nilai tertinggi kelas 1 ditambah 1 sehingga nilai terendah kelas 2 adalah 18. Karena untuk 17 nilai dari kelas 1, untuk
kelas-kelas berikutnya dapat menggunakan cara yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nahdita. Baik, untuk penjelasan yang frekuensi count if S akan dijelaskan oleh Kak Nadita. Silahkan Kak Nadita. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita selanjutnya akan mencari frekuensi account. Ini merupakan jumlah dari data setiap kelas. Contoh di kelas 1 dengan rank nilai 13 sampai 17, ada 9 data. Untuk mencarinya sendiri, kita menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan countif tabel data untuk nilai di atas 13 dan nilai data untuk nilai di bawah 17. Ini berlaku untuk setiap kelas, di mana nilai terendah dan tertinggi disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, ke frekuensi ini sama halnya dengan frekuensi count mencari dengan rumus, yaitu sama dengan frekuensi tabel data dicarikan nilai di bawah dari nilai tertinggi di setiap kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sinta. Baik Kak, bentar ya Kak, pelan-pelan untuk biar selesai di pencarian di frekuensi account if. Nah, ini selanjutnya untuk mencari frekuensi dengan rumus frekuensi di blok data terus interval yang maksimal. Nah, dengan hasil yang sama dengan frekuensi count if. Lalu selanjutnya untuk nilai batas bawah dan batas atas akan dijelaskan oleh Kak Sinta. Silahkan Kak Sinta. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya kita akan mencari batas nilai terendah, tertinggi, dan nilai rata-rata data yang ada pada tabel. Yang pertama, kita mencari nilai terendah, yaitu sama dengan cara kita akan mengambil dari nilai terendah dari tiap kelas dikurangi 0,5. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi, yaitu kita mengambil nilai yang tinggi lalu ditambahkan 0,5. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata, yaitu kita tinggal tambahkan nilai tertinggi dan nilai terendah, lalu dibagi 2.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rohimah. Baik, itu tadi rumus untuk mencari nilai batas bawah, batas atas, dan nilai tengah. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai less than dan more than akan dijelaskan oleh Kak Rohimah. Silahkan Kak Rohimah. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan di bagian less than dan more than. Yang pertama itu, setelah menentukan batasan, kita akan menentukan less than dan more than yang merupakan frekuensi kumulatif. Untuk mencari less than, kelas 1 merupakan frekuensi dari kelas, dan untuk kelas selanjutnya tinggal ditambah dengan kelas sebelumnya. Misal, kelas 19 ditambah dengan kelas 2 yaitu 15. Dan yang hasilnya 24, begitu selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mencari more than. Untuk mencari more than ini merupakan kebalikan dari sebelumnya, yaitu mencari less than, di mana setelah nilai kelas 1 merupakan 80, atau nilai total data yang kemudian di kelas selanjutnya akan dikurangi lagi dari frekuensi kelas tersebut. Lalu yang terakhir, kita tinggal memasukkan persentase dari setiap kelas. Ini kita ambil dari frekuensi yang dibagikan 100, kemudian dijadikan persen. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari pencarian nilai statistika ini. Dan untuk kesimpulan dari pencarian nilai statistika akan dijelaskan oleh Kak Nia. Baik, Kak. Terima kasih. Ini kesimpulannya dari data statistik yang telah dibuat ini dapat kita simpulkan di mana mayoritas mahasiswa dapat mengerjakan soal statistik dengan jawaban benar 33-37 dengan banyak mahasiswa 19 orang. Begitu yang dapat kami bagikan terhadap para penonton. Selebihnya apabila ada salah atau kurang dapat ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk Kak Nia untuk kesimpulan yang dijelaskan. Dan di sini saya akan mengulang lagi dari kesimpulan dari Kak Nia bahwa nilai rata-rata terbanyak itu dari nilai 33 sampai 37 dengan banyak 19 mahasiswa. Dan untuk yang paling sedikit yaitu rata-rata dari nilai 43 sampai di 44. Dan untuk penjelasan data jawaban dari mahasiswa untuk mencari nilai statistikanya mungkin cukup sekian. Jika ada yang salah atau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis di komentar. Baik, saya selaku moderator, jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.